Halo guys, jadi pagi ini kita mau trekking ke Desa Cisadon. Kita mau trekking untuk yang pertama kalinya. Ditunggu vlog kita hari ini. Langsung 14 km PP. Semoga kita kuat. Amin, bersama mereka. Dadah. See you nanti. Bisa-bisa. Kita mau makan dulu di sini. Wilujeng Sumping, nggak tahu itu kan Makan nasi namanya. uduk yang pastinya, kayaknya ya. Katanya sayur asemnya gratis. Kita coba. Oke. Alasan kita memilih restoran Parayangan Warung Sunda ini karena dia ada di pinggir jalan sebelum menuju ke Cisadon. Jadi kita random pick guys di sini. Tempatnya juga bersih dan tidak begitu ramai. Jadi kita nyaman sekali makan di sini. Untuk makannya kita bisa pilih sendiri. Dia kayak prasmanan gitu, tapi harus dimasak dulu ya guys sebelumnya. Dan sayur asemnya itu free refill guys, boleh dicoba. Lihat, saya rasa menarik banget kan? Untuk mejanya kita pilih yang view-nya tuh bisa lihat kota Sentul di pinggiran seperti ini. Dan ini seru banget sih, sarapan sambil menikmati pemandangan di Sentul. Untuk menu kita pesan tempe, ayam, kulit goreng, nasi uduk, dan ada juga paru goreng, dan pastinya ada sayur asam juga. Untuk harga yang kita makan lumayan sih, tapi enak kok. Berikut kita lanjut lagi jalan menuju ke Cisadon, hanya 5 menit dari tempat kita makan. Untuk jalannya tidak susah juga sih diakses. Kita sudah sampai di kayak sini, udah mau ke pintu masuk Cisadon. Untuk kalau kalian yakin kalian tidak nyasar ke Cisadon trekking and hiking place itu, kalian akan melihat kandang sapi Pak Prabowo. Di sini juga kalian bisa masuk dan lihat-lihat sapi loh. Banyak banget sapinya dan lagi sibuk makan. Kita sudah sampai di kandang sapi Pak Prabowo. Nanti setelah dari kandang sapi, kita jalan lagi sekitar 5 menit sampai 7 menit menuju ke pintu masuk utama ya. Di sini juga nanti kalian bayar ke penjaganya sekitar 5.000 per orang. Dan ini ada arahan peta untuk kita mengetahui tempat trekking yang kita tuju. Dan kita akan belok kiri ya pastinya karena kita akan ke Cisadon. Tapi view di sini tuh bagus banget. Kita tuh baru naik belum sampai 10 menitan, kita sudah bisa melihat view sebagus ini. Sumpah cakep banget. View dan hijau-hijaunya ini tuh menyegarkan mata sekali dan healing banget. Untuk jalanannya sendiri sih tidak begitu nanjak tapi tidak begitu landai juga ya. Dan ya kita harus siapin fisik serta mental yang kuat. Karena akan lumayan lama sih, agak nanjak, kadang landai, kadang nanjak, kadang landai, tergantung posisinya. Dan jangan lupa pakai sunscreen karena di sini sangat terik, mataharinya langsung menyinari muka. Setelah jalan sekitar setengah jam, kita memutuskan untuk berhenti di warung satu untuk istirahat. Di sini kita duduk sekitar 10 menitan dan minum air es juga. Kita juga mukanya udah gak ketolong banget karena terik banget dan lepek banget untuk rambut kita. Dan setelah minum air es, kita sudah kuat untuk kembali berjalan. Kita lanjut lagi jalan, dan jalan.
kita akan lewati beberapa genangan air seperti ini yang mengharuskan kita untuk berjalan di air. Ya lumayan basah sih kakinya, tapi untuk membersihkan kotoran di sepatu lumayan lah ya. Di sini mukaku lelah banget karena sudah capek. Kita belum istirahat lagi setelah jalan dari warung pertama itu. Ya mungkin sudah mau sejam kita jalan. Dan kita jalan lagi, jalan. Belum menemukan titik akan sampai di tujuan. Kita tanya orang juga jawabannya ya masih 1 jam, 2 jam, berbeda-beda sih. Sebenarnya untuk berjalan di tengah teriknya matahari itu sangat melelahkan. Tapi di sini aku terlihat sangat menikmati karena selain pikiran tuh jadi jernih dan keringat tuh keluar, jadi lumayan membantu ya guys untuk aku yang gak pernah olahraga. Dari Leman Italy ini menuju ke Danau Cisadon, info dari orang-orang itu sisa 1 kilometer. Sampai mana ini? Gak nyampe-nyampe. Kita nyampe Lemon Italy, katanya sih 1 kilo lagi, tapi nggak nyampe-nyampe. Jalannya naik turun, bebatuan gini. Gila sih. Ini bukan trekking doang. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi. Sudah jalan hampir 3 jam dan kita belum sampai, masih sejauh itu. Sudah lelah. Setelah jalan hampir 4 jam dan kita melewati pohon-pohon bambu seperti ini, kita pun udah mau sampai ke tujuan. Dan bentar lagi katanya akan masuk ke daerah Desa Cisadon atau mendekati danau yang viral di sini. Akhirnya kita sampai juga di gerbang Desa Cisadon. Tapi ini belum sampai ke danaunya sih, cuman ya kalau udah masuk sini nggak lama lagi sudah sampai di danau yang kita tuju. Oh iya, aku lupa infoin, di desa ini tuh nggak ada signal sama sekali ya, jadi kita nggak bakal bisa online apapun di sana. Seru sih, jadi nambah quality time. Setelah jalan hampir 15 menitan dari gerbang desa yang tadi, nggak lama kita langsung sampai di gerbang Danau Cisadonnya. Nah kalau udah masuk sini jalan dikit lagi, nggak sampai 2 menit itu udah sampai danaunya ya. Akhirnya kita sampai ke danau apa tadi? Danau Cisadon. Setelah kita jalan tuh 4 jam ya. 4 jam berapa kilometer coba lihat. Total 10 kilometer. Ya 10 kilometer yang padahal di TikTok itu orang-orang ngomongnya cuma 15 km tuh pepek, tapi kita 10 km hanya untuk ke Danau Cisadon ya. 14.000 langkah kalau dihitung. Berapa kalori? 1647. Itu nasi ayam yang kita makan tadi pagi sudah hangus guys. Kita akan makan Indomie nanti di sana. Bye. Pemandangan pertama yang kita lihat pas dari gerbang Danau Cisadon itu danau kecil ini ya. Belum kelihatan danau yang besar. Sampai kita jalan nggak sampai 2 menit, itu baru menuju ke danau utamanya. Untuk view-nya sih yang danau kecil ini gak kalah cantik sih sama danau gede yang ada di tengah situ. Dan akhirnya kita pun sampai di danau besarnya. Ini tuh danau utamanya ya, banyak yang foto dan bikin TikTok tuh di sini, makanya bisa viral. Untuk airnya sebenarnya nggak begitu bening sih, tapi nggak begitu kotor banget sampai gelap gitu. Soalnya kita masih bisa lihat ikan sih dari atasnya. Warnanya sama seperti di video TikTok kok. Salfok, ada merpati putih di bebatuan pinggir danaunya. Dan ada ikan-ikan juga ya yang pasti. Merpatinya tuh gak cuma satu loh yang berhinggapan di bebatuan, ada banyak banget. Dan gak langsung kabur kalau lihat kita. Ada ikan-ikan juga yang bisa kalian kasih makan. Tapi aku jujur gak tahu makanan ikannya tuh beli di mana, karena kemarin kita pas sampai di danau itu kita nanya orang,
nggak ada yang jual di atas, jadi kita nggak tahu orang-orang tuh bawa dari mana makanan ikan itu ya. Dan akhirnya kita naik apa guys, tempat Kita menyerah. Kita menjadi sapi. Aduh, kecut mampus. Jadi kita sudah turun dari Cisadon dan kita sekarang sudah di tempat makan. Gimana kalau kesannya ke Cisadon? Apakah cocok untuk pemula? Cocok banget. Ke Cisadon itu sebenarnya cocok untuk pemula, tapi pemulanya harus yang sering olahraga. Tapi kalau kamu olahraga mending jangan. Karena kita aja berempat itu sampai sana 4 jam. Harusnya estimasinya kalau kita lihat di TikTok itu mungkin orang-orang pada 2 sampai 3 jam. Tapi karena kita banyak istirahat dan lama, jadi kita 4 jam. Total 10 kilometeran. Capek banget. Kapok? Kapok? Tadi bilangnya kapok. Menurut kamu cocok untuk pemula gak? Enggak. Gak cocok untuk pemula? Enggak. Ya. Kalau yang pemula mending cari tempat trekking yang lain. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Dadah.